Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi di dalam masa Prapaskah yang sudah masuk di dalam hari yang ke-8, di mana firman Tuhan yang akan mendasari kita dalam renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca untuk kita semua dengan perikop Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang mungkin menyukai film yang bercerita tentang superhero. Karena film superhero adalah genre film salah satu yang paling laris di pasaran. Dan salah satu film yang menjadi favorit banyak orang adalah film tentang seorang tokoh pahlawan bernama Spider-Man. Yang awalnya adalah seorang manusia biasa yang tidak punya keistimewaan apa-apa, yang dalam hidupnya banyak kelemahan dan kekurangan yang dia alami. Tapi karena gigitan seekor laba-laba, hasil penelitian yang membuat dia memperoleh kekuatan dan menjadi seorang manusia yang super, yang memiliki segala sesuatu yang bisa dia pergunakan di dalam kehidupannya untuk melebihi dari manusia pada umumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia, orang percaya, kita semua adalah orang-orang yang memiliki kelemahan di dalam hidup kita. Dosa menjadi kelemahan yang paling besar di dalam kehidupan kita, karena setiap hari, setiap waktu kita berpotensi untuk berbuat dosa. Tapi hebatnya, kita memperoleh kekuatan di dalam kelemahan kita itu. Bukan kekuatan dari gigitan laba-laba seperti Spider-Man, tapi kekuatan yang datangnya dari imam besar yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani tadi, yaitu dari Yesus Kristus sendiri yang adalah Anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi sempurna karena Yesus Kristus, imam besar, sumber kekuatan kita, tidak hanya memberikan kekuatan itu kepada kita untuk menjalani kehidupan kita, tapi juga dia memahami segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, di dalam diri setiap orang percaya. Karena Kristus pernah menjadi manusia, Kristus pernah dicobai, dia pernah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Namun yang membuat dia istimewa adalah dia tidak berbuat dosa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus yang adalah sumber kekuatan dalam hidup kita, akhirnya membuat kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, di dalam dosa-dosa yang terjadi di masa lalu kita menjadi pribadi yang dikuatkan, kita menjadi pribadi yang diberikan kekuatan, di mana kelemahan-kelemahan kita itu, dosa-dosa kita itu menjadi satu kekuatan saat Kristus mati di kayu salib menggantikan kita dan menebus setiap dosa kita dan mengganti, merubah kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita menjadi kekuatan untuk kita mampu menjalani kehidupan kita di dalam dunia. Paulus berkata bahwa di dalam masa pelayanannya dia mengalami fase yang sulit. Dia mengalami kelemahan-kelemahan yang begitu luar biasa saat dia katakan bahwa ada duri dalam daging di dalam kehidupannya. Ini bisa saja berbicara tentang kelemahan psikis, psikologi, fisik, tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam semua kelemahan, di dalam semua tragedi yang terjadi di dalam hidup Paulus, dia merasakan bahwa kekuatan yang diberikan Tuhan melampaui
segala kelemahan-kelemahan yang dialami, dan bahkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang ada dalam dirinya, dia pakai menjadi satu kekuatan karena Kristus bersama-sama dengan dia. Serta Paulus boleh melihat bahwa kuasa dan kekuatan Allah disempurnakan di dalam kelemahan yang dialami oleh Paulus itu sendiri. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang telah melihat Kristus sebagai imam besar yang agung, yang telah menjadi imam kita, yang telah menjadi pemimpin kita, mari kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita seperti yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Mari kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian, sebab kita percaya bahwa segala kelemahan kita telah dirubah Kristus menjadi kekuatan saat dia mati menggantikan kita di atas kayu salib. Mari kita membuang semua kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita dan memberikan tempat atau ruang kepada kekuatan yang diberikan Kristus untuk menjadi keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya yang kudus. Sebab hanya dari kekuatan Kristuslah, hanya dari pengorbanan Kristuslah, maka pertolongan kita bisa disempurnakan dan kita boleh merasakan kekuatan di dalam setiap kelemahan yang ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu, dan kami boleh melihat bahwa dalam setiap kelemahan kami Kau turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh memahami kelemahan kami sepanjang Paskah ini Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Kau adalah sumber kekuatan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Kami boleh kedapatan setia di hadapan Tuhan. Dan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kekuatan yang Kristus anugerahkan bagi kami boleh menjadi dasar untuk kami menjalani kehidupan ini dengan berpegang teguh kepada Kristus yang adalah imam besar kami. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya.